Oke, kita record ya. Nah, jadi kalau anggotanya yang terpasangkan ini ya, ini disebut dengan domain. Dalam kurung ini namanya domain ya. Ini domain. Domain. Saudara asalnya ini domain, ini domain. Oke. Nah, kalau besar punya ini misalnya kita punya himpunannya gini. Himpunan A dengan anggota X ya, dengan X anggota bilangan asli. Bilangan asli kurang dari 5. Siapa yang bisa sebutkan anggotanya? Bilangan asli yang kurang dari 5. Apa aja? 1, 1, 2, 4. 3, 4. 5 masuk? Enggak. Enggak, 5 enggak masuk ya. Karena dia kurang dari 5. Kalau dia dipakai sama dengan di sini baru 5-nya masuk ya. Tapi ini enggak pakai. Ya, paham ya? Kemudian ada anggota B. Anggota B adalah himpunan bilangan asli. Ya. Y sedemikian sehingga Y adalah anggota himpunan bilangan asli. Bilangan asli. Berarti bilangan aslinya banyak ya. Mulai dari berapa? Dari 1 sampai positif infinity ya. Mulai dari kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, masih ada yang masuk? Oke, sebentar. Ada yang masuk di waiting room? Belum, ini udah 15 loh, Miss. Ya. Oh, begitu. Siap. Lanjut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada suatu fungsi H ya yang memetakan semua anggota himpunan A ini dengan sifatnya yaitu 2x kurang 3 ya. 2x kurang 3. Artinya sebentar. Ini 2x kurang 3, tak salah ya. 2x kurang 3 ini bukan bilangan asli deh. Kita ambil aja bilangan real biar luas apanya. Bilangan real. Biar luas ininya cakupannya. Berarti dari negatif infinity ya terus bla 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 sampai 1, kemudian 2, 3 bla 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 ya sampai positif infinity. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita ambil 2x kurang 3, nah ambil nih domainnya apa sekarang? Domainnya 1, 2, 3, 4. Yang ini yang terdefinisikan karena dia hanya himpunan A. Himpunan A itu hanya memuat ini aja anggotanya. Berarti kalau dituliskan banyaknya anggota himpunan A berapa? Ada 4, ya kan? 1, 2, 3, dan 4. 4 anggotanya ya. Oke. Nah, sekarang kalau hanya ada diambil X1-nya sama dengan 1, H1, maka ini sama dengan berapa? Diproses dia nih. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 3. Jadi kalian apa? Kalau kita sudah menggantikan domainnya dengan 1, maka ini jadi 1 lagi di sini. Oke? Berarti semua X yang di domainnya itu harus diganti dengan 1. Karena kita sudah mendeklarasikan bahwa X-nya sama dengan 1. Ya kan? Maka di sini juga ada ganti 1. 2 kali 1 dikurang 3. Berarti ini mencari nilai fungsinya. Ketika domain kita 1, berapa range-nya gitu. Gitu maksudnya ya. Berarti kita akan mencari range-nya berapa nih? 2 kali 1, 2 dikurangi 3 sama dengan Min 1. min 1. Min 1 ya. Nah, kemudian H sama dengan 2, maka dia 2 dikali 2 dikurangi 3. 2. Ya kan? 2 dikali 4 ya. 1. Oke. H sama dengan 3, X H3. Jadi berapa? 2 dikali 3 dikurangi 3. Jadi 3. 0. 3. Lah kok jadi 0? 2 kali 3 kan 6. 2 kali 3, 6 ya. Kurangi 3 ya 3. Kemudian H sama dengan 4. H4 berarti 2 dikali 4. Nah, satu lagi. Sempat cek. 12 kurang 3. Oh, oke. Lambat-lambat. Siap. Terima kasih. 8 nih. 8 dikurangi 3. Jadi berapa? 5. 5. Oke, 5 ya. Nah, kalau kita buat dia adalah himpunan pasangan berurutan, ya, maka kita akan menuliskan seperti apa nih? 1, min 1, kemudian 2,1, kemudian 3,3,
kemudian 4,5. 4,5. Paham? Paham. Nah, kalau dalam koordinat kartesius, ya, kalau kita tuliskan di dalam koordinat kartesius, maka yang jadi domain adalah sumbu X. Kenapa? Karena X yang dipetakan oleh si fungsi. Ya, kalau kita buat dia dalam koordinat kartesius, ya, kayak gini. Kita ambil dulu nih, ya. Kalau jadi 1, 2, 3, ya. Nah, ini sumbu Y namanya apa? Ordinat. Kalau X namanya absis. Duet maut absis dan ordinat namanya koordinat, gitu ya. Nah, ini sumbu X. Sumbu X yang horizontal. Yang vertikal, nah sumbu Y namanya koordinat. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4. Gitu ya. Nah, ini ketika dia 1, nilai Y-nya berapa? Min 1. Berarti min 1 di sini, misalkan. Min 1. Ketika X-nya ini, ya, bergeraknya dari sini. Oke. Nah, kemudian ketika X-nya 2, nilainya 1. Nah, di sini 1. Ya kan? X-nya 2, nilai Y-nya 1. Ketika X-nya 3, ya, X-nya 3, nilainya berapa? 3, ya. Nih, 1, 2, 3. Sini. Oke. Kemudian, Vivo. Halo, Vivo. Vivo ini siapa, Miss? Oke. Halo, Lucy. Halo. Halo, Lucy. Selamat malam. Sudah bisa bergabung? Halo, Lucy. Siapa itu? Enggak jawab. Oke, yang kalau dia 4 temannya 5 ya, berarti 4, 5. Y-nya 5. Maka kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan dari sini, ya, dari sini, kemudian titiknya ini, ya. Nah, himpunan B dipakai. Pakai kan himpunan B? Kan himpunan B-nya berarti dari mana aja himpunan B-nya? Di sini. Kan ada 1, 2, 3. Kan berarti 0, 1, 2, 3 kan himpunan B kita itu dari negatif tak terhingga kan untuk Y-nya sampai positif tak terhingga nanti. Sini positif tak terhingga kan di sini. Kan jadi B kita itu kan dari daerah kawan nih. Sedangkan anggota B yang terpasang kan dia jadi range. Maka yang ini aja range dia nih. Ini range yang besar ini kan. Nah, ini range dia. Paham? Ini range. Range. Nah, gitu. Oh ya, Lucy ya. Oke. Lucy bisa dengar suara saya? Ini yang Vivo tadi Lucy bukan? Mbak Lucy? Oh, oke. Berarti iya ya. Sepertinya iya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan, ya, jadi gini dia. Nah, gitu ya. Oke. Ya, oke. Selamat bergabung, Lucy. Ya, oke. Nah, ini kalau kita hubungkan kayak gini ya. Nah, garis lurus ini, ya, ini adalah fungsi kita tadi, yaitu f x sama dengan 2x kurang 3. Nah, jadi gimana? Untuk mendapatkan nilai y, kita harus memetakan x. Di sini nilai y sangat bergantung sekali dengan nilai x yang kita ambil, gitu ya. Ya, berarti B-nya membuat range ya, dia memuat range semuanya, ya. Nah, semua anggota himpunan B akan terpasangkan atau tidak? Jawabannya tidak, karena bilangan real itu sangat padat sekali. Dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Nah, dia itu hanya terpasangkan kalau apa domain yang diambil gitu. Tergantung domain yang diambil dia di sini, ya. Oke. Nah, kalau misalnya tulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutannya di diagram panah kayak gini nih. Ya, nah tadi kan kita punya 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B kita itu dari negatif tak terhingga. Kemudian di sini ada ada min 1, ya, ada min 1, ada 3, ya, bla bla bla, 3, dan ada 5. Nah, ketika X-nya 1, ya, si H itu dia, ini bukan H ya, H ya, sorry. Nah, kalau si H itu dia memetakan, kalau 1 kemana? Ke min 1. Nah, temannya ke sini.
Nih, min 1 ya. Kemudian H tadi. Kemudian 2 ke siapa? 2 ke 1. Nah, kemudian 3 siapa? 3 ke 3. 4 ke 5. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau ini tadi bahwa ini bilangan apa? Bilangan asli yang domain kita. Bilangan asli. Sedangkan yang jadi kodomain kita adalah bilangan real ya. Boleh bilangan real ya. Nah, kemudian anggota yang terpasangkan yang Mister apakan di sini, ya, ini yang terpasangkan, yang terpasangkan yang di bulat-bulat biru itu, maka dia disebut juga dengan range-nya. Nah, kalau kita tuliskan range si H adalah apa aja gitu ya, yaitu min 1, 1, 3, dan 5. Itu yang hanya terpasangkan. Dari sekian banyak bilangan real yang terpasangkan hanya min 1, 1, 3, dan 5. Nah, karena fungsinya bentuk garis lurus, namanya fungsi apa? Kalau garis bahasa Inggrisnya apa? Line kan? Nah, karena dia apa? Fungsi linear. Gitu. Paham? Jadi kalau dia kurvanya garis lurus, berupa garis lurus namanya linear. Gitu. Atau bahasa Indonesianya linier gitu ya, linier. Disandur dalam bahasa Indonesia. Sejauh ini yang paling jauh, ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Itu harus bikin begituan, maksudnya harus bikin apa sih yang XYZ itu harus bikin kayak begitu. Enggak harus. Ini kan Mister menjelaskan, enggak harus. Nanti kan kalau di fungsi, kalau ngerjakan soal, enggak akan ditanyakan kayak gini. Ini karena basic sekali. Ini basic sekali, enggak akan ditanyakan di ujian. Tapi basic ini akan jadi modal kita untuk memahami soal-soal nantinya. Begitu. Ya kan nanti fungsinya enggak linear semua. Ada yang kuadrat, ada fungsinya rasional nanti gitu ya. Fungsi rasional itu yang bentuk per gitu loh. XY, X per Y gitu ya. Nanti yang bentuk per itu rasional namanya. Rasio, perbandingan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Pak, Ya. ini berarti nanti kita ngerjain buat fx, gx, terus gradien sama kayak gitu-gitu, Pak? Kenapa? Ulangi. Kenapa? Ini berarti buat dasar kita ngerjain yang fx, yang Ya, fx, ini buat gx, dasarnya. terus Benar. fy. Ya, Sama karena Mister gradien itu menjelaskan masuk UTBK masuk sini enggak. juga, Pak? Enggak. Enggak. Yang soalnya mungkin yang lebih lebih levelnya ini lebih tinggi kan. Ini Mister kan menjelaskan bagaimana kita fungsinya dulu gimana. Karena kita kalau nggak kenal istilah-istilahnya, itu nanti ke depannya kan kita nggak tahu nih domainnya apa, range-nya apa gitu ya. Gitu. Kemudian apa namanya? Absis ini apa, order ini apa, nggak tahu nanti kita kan. Nah, kalau kita nggak tahu dari awalnya susah nanti nggak nyambung ke depannya gitu. Tapi ini Mister menjelaskan dasar-dasar untuk fungsi dulu gitu. Ya. Mister, Ya, sorry, oke. yang jadi sumbu X itu koordinat ya? Ya, benar. Ini koordinat. Lalu Berarti yang Y itu absis. bukan. Kalau koordinat itu, ya, kalau yang semuanya ini namanya koordinat kartesius. Sedangkan kalau X ini namanya absis. Absis. Oh, Kalau yang Y namanya adalah ordinat. Ya. Nah, berarti kalau ordinat dan absis dalam bentuk X, Y, nah ini baru disebut dengan koordinat. Gitu. Koordinat. Nah, karena dia di dimensi 2, maka disebut dengan X dan Y. Kalau kita di dimensi 3 ada X, Y, Z. X, Y, Z, Z itu disebut juga dengan aplikat gitu istilahnya. Paham? oke. Paham, Oke. Mister. Ya, oke. Ya, koordinat kartesius itu ditemukan oleh René Descartes ya. René Descartes. Dia itu apa fil apa ini akademisi dari Prancis ya, René Descartes. Jadi untuk mengapakan dia itu dibuatlah Cartesius gitu. Oke, kita lanjut ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, selanjut. Oke ya, lanjut. Nah, kalau fungsi itu ada 3 jenis nanti ya. Ada fungsi itu 3 jenis. Tapi apakah kita bisa menentukan, ini fungsi, ini nggak fungsi gitu ya. Nah, ada pertanyaan tuh. Di soal yang Mister kirimkan tuh ada yang menjelaskan mana yang fungsi, mana yang tidak fungsi. Oke. Nah, kalau dia fungsi gini, ketika kita punya identifikasi dulu ya. Kalau kita punya diagram panah nih misalnya. Terus ada titik di sini ya, kayak gini. Kemudian dia ada terpasang. Ini ke sini, ini ke sini. Apakah ini fungsi? Jawabnya iya.
Kenapa? Iya, Karena semua anggotanya terpasangkan dan hanya satu anak panah yang dilepaskan. Ya kan? Nah, kemudian Betul. apakah anggota B terpasangkan semuanya? Iya, gitu ya. Terpasangkan Iya. semuanya. Berarti ini adalah fungsi. Ini adalah fungsi. Proof. Kemudian, kalau kita punya kayak gini, ya, diberi kayak gini 4, di sini anggotanya juga 4, tapi ada yang tidak terpasangkan. Nah, ini fungsi kah? bukan. Bukan. Karena satu domain nggak dipasangkan sama fungsinya, tidak dipetakan. Berarti dia itu mutlak ya, satu kali dan hanya boleh dipasangkan satu gitu ya. Berarti dari domain ini kalau dia lepaskan ke sini, apakah dia fungsi? Bukan. Fungsi ya, karena dia dipasangkan Fungsi. ini ya, sudah terpasangkan. Nah, ketika dia Berarti terpasangkan kayak pasangannya ini, itu ya, kenapa? nggak boleh double. Pasangannya itu nggak boleh double apa gimana? Boleh, pasangannya boleh double di sini. Oh Pokoknya ya, dari domain hanya boleh satu yang anak nggak boleh panah. domainnya kan? Iya, benar sekali ya. Kalau domainnya nggak boleh melepaskan 2 kali anak panah. Itu dia nggak boleh melepaskan 2 anak panah. Kalau 2 kali aja dia nggak disebut fungsi. Nah, kalau dalam grafiknya kita kayak gini nih. Kalau dalam grafik misalnya, kita punya grafiknya kayak gini. Ya, tinggal dibuat garis ya, tinggal dibuat garis vertikal memotong sumbu X gitu ya. Coba lihat di sini. Ketika X-nya berbeda di sini, nilai X-nya, nilai Y-nya beda nggak ketika Mister ambil di sini? Misalnya ini X1, ini X2. Apakah nilai X1 dengan X2 beda nggak? Beda. Beda, berarti ini Beda. fungsi. Gitu. Ya kan? Nah, bagaimana cara lihatnya? Di sini, dia X1 ya. X1 itu temannya ada nggak di sini? Satu kali nggak dia terpasangkan? Iya, gitu. Tapi kalau dia kayak gini, Iya. kalau kita punya kayak gini nih misalnya grafiknya. Ada yang seperti tinggi grafiknya ya. Kalau grafik inverse cosinus kayak gini grafiknya ya. Nah, sekarang kalau dia kayak gini nih. Berapa untuk satu nilai X, berapa yang terpasangkan di sini? Coba hitung. Untuk nilai X-nya 1, 2, 3. Ada 3 range dia. Ya. Berarti si X melepaskan 3 anak panah. Kalau kita gambarkan dalam diagram panahnya kayak gini. Ya kan? Ini X-nya 1, kemudian range-nya ada 3. Nah, kayak gini. Kebayang? Ya, Kebayang. karena range kita sumbu Y ya. Sumbu Y di sini. Jadi dia akan terpasangkan 3 nih. 1, 2, 3. Di 3 titik. Berarti kita mau memilih mana nilai Y-nya nanti. Karena untuk satu nilai X aja dia udah 3 pasangannya di domainnya gitu. Ya, berarti ini bukan fungsi. Paham? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang Mister masuk ke fungsi komposisi. Ya. Nah, ini yang sering keluar di ujian ya. Sering keluar di ujian. Ini Mister di sini aja deh. Bentar. Ini bisa di screenshot kok. Nanti Mister kirim di apa? Di ininya. Apa namanya? Grup ya. Oke. Ini kita cara mengidentifikasi fungsi ya. Identifikasi fungsi. Baik. Nah, lanjut kita akan ke fungsi komposisi. Nah, disinilah baru masuk yang jenis-jenis fungsi itu ya. Nah, fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi itu kita mengkomposisikan fungsi. Berarti kita mempunyai bahan-bahannya yaitu fungsi aja gitu ya. Komposisi. Nah, kapan bisa kita katakan dia sebuah fungsi komposisi gitu ya? Ya, dia ada fungsi komposisi, ada komposisi fungsi, gitu ya. Kalau fungsi komposisi adalah fungsi yang dikomposisikan. Kalau komposisi fungsi ya beda ya. Awalnya kalau misalnya fungsi komposisi ini berarti kita akan menghasilkan beberapa fungsi terus digabungkan. Tapi kalau komposisi fungsi kita akan menjabarkan fungsi ini komposisinya ini aja gitu ya. Kita akan mempretelinya. Nah, sekarang kalau fungsi komposisi dia seperti ini. Kalau Mister punya sini ada 3 himpunan misalnya. Ya, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Di sini Mister punya X, Y, Z. Dan yang pertama, fungsi yang dipetakan itu A ke B oleh fungsi G. Yang berikutnya adalah fungsi F. Oke. Nah, sekarang bagi himpunan G, bagi fungsi G, A itu siapa? Bagi fungsi Domain. G, domain ya. Domain. Ada domainnya, benar ya.
Sedangkan Y akan dan B akan menjadi kodomain dan Y adalah jadi range-nya. Karena anggota B, Y yang terpasangkan gitu ya. Nah, kemudian bagi F, B adalah domain gitu ya. B adalah domain. Domain. Ya, dan sedangkan C-nya adalah kodomain gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, berarti kalau A bagi G, maka G, domain fungsi G adalah himpunan A. Himpunan A. Oke. Kemudian range fungsi G ya adalah himpunan B. Ya, himpunan B. Ya, yaitu Y yang terpasangkan di sini. Kemudian kalau DF, domain fungsi F adalah himpunan B. Ya, himpunan B. Kemudian range fungsi F adalah himpunan C. Himpunan C yang terpasangkan ya. Nah, kita cek di sini. Ketika kita menuliskan, ada himpunan yang saling beririsan di sini. Ya, ada himpunan yang saling beririsan yaitu range fungsi G yaitu himpunan B, sedangkan himpunan B bagi F adalah domainnya, gitu ya. Nah, dengan kata lain, ketika dia kayak gayung bersambut kayak gini, dari X ke Y kemudian dipetakan lagi oleh F, maka itu terjadilah komposisi fungsi yang berkesinambungan dia ya. Dan berkesinambungan dia memetakan semua anggota daerah himpunan A ke B ke C. Kalau kita buat jalan singkatnya, kalau kita gini, kalau Mister punya kopi terus gula, ya kan diseduh sama air jadi apa minuman kopi dia kan. Jadi komposisi minuman itu adalah air, kopi dan gula. Nah, sedangkan kalau fungsinya ini terdiri dari dua fungsi, yaitu kita operasikan fungsi G terlebih dahulu, baru F. Nah, fungsi yang terakhir dioperasikan tulisnya yang di paling belakang di sini. Kebalik ya. Fungsi yang pertama dioperasikan tulisnya paling belakang karena dia yang dioperasikan terlebih dahulu, lalu masuk di komposisinya F, baru yang dipetakan adalah si X. Kenapa X besar? Karena X dulu yang bergerak di sini. Ya, nah dibaca apa? F bundaran G. Nah, sekarang lihat, ketika F memuat GX, siapa range-nya bagi GX? Y. Y, maka kita ya benar. F, Y gitu ya. Nah, F, Y kan domainnya Y. Siapa temannya ketika Y dipetakan oleh si F? Z, gitu ya. Siapa temannya si Z? Berarti FG sama dengan apa? Z. Berarti nilai F bundaran GX adalah Z. Ini nilainya. Ya, nilai fungsi F bundaran G kita. Gitu. Oke, ini kayaknya ngambang kalau user kasih konsep kayak gini ya. Nah, coba dikasih contoh deh. Biar paham ya. Misalkan Mister punya fx-nya sama dengan 2x ditambah 7. Tambah 1, sorry. Kemudian bentar. Ulang dong Mister. Baik, saya ulang ya. Nah, kalau kita memetakan ya, misal ini, kalau kita memetakan anggotanya, si domainnya ini oleh G ke Y itu namanya X ini akan menjadi domain dan Y akan menjadi kodomain. Dan sedangkan dia terpasangkan namanya jadi range. Gitu ya. Ini kenapa begini? Range. Nah, gitu. Nah, kemudian yang Z ini akan menjadi range bagi fungsi F gitu ya. Nah, kalau kita ambil berapa nilai X nanti akan menghasilkan nilai Z nanti di sini. Ya, kita contoh nih ya. Saat fx-nya sama dengan 2x tambah 1. Kemudian kita punya fungsi gx-nya adalah maunya berapa? 2x kuadrat aja deh. 2x kuadrat misalnya. Ya. Nah, sekarang Mister bilang F bundaran G misalnya. F bundaran G X gitu ya. Nah, artinya apa? Kita akan mengkomposisikan G ke dalam F gitu ya. Menginjeksikan G ke dalam F. Tulisnya gini, F G X gitu. Nah, semua semua X yang ada dalam F akan digantikan oleh fungsi G. Nah, sekarang perhatikan, berapa kali X yang ada di dalam fungsi F kita? 1. Hanya ini kan? Dia sendiri, dia 2 kali X. Berarti benar, 1 ya. Hanya 1 kali X-nya ada di sini. Maka kita boleh tulis menjadi 2 dikali X kuadrat. GX. Nah, gitu. Ganti dulu dengan GX-nya, biar paham dulu nih. Oh ya, tambah Ya. 1. Ya, ditambah 1. Paham teman-teman?
Paham, Mister. Paham ya? Nah, lalu 2 GX-nya ganti. GX-nya apa? 2X kuadrat 2x gitu ya. kuadrat. Nah, ganti 2X kuadrat ditambah 1. Maka akan tercipta suatu fungsi baru 4X kuadrat 4x ditambah 1. 1. Kuadrat ditambah 1. Inilah fungsi barunya. Misalkan kalau dia bilang AX adalah fungsi komposisi yang terbentuk dari F bundaran GX, maka boleh kita mengganti ini menjadi apa? Menjadi fungsi baru AX. Paham? Nah, sekarang coba deh kalau Mister ambil di sini. Mister ambil dulu di sini F bundaran G ya, berarti kita mengoperasikan dulu G ya. Sekarang Mister ambil domainnya adalah X sama dengan min 1. Oke, kalau X sama dengan min 1 kan kita G dulu kan yang dioperasikan, G paling terakhir kan yang ditulis, maka dia pertama dioperasikan, kemudian F lagi ya. Oke, baik. Nah, ketika X sama dengan min 1, berapa nilai G-nya? Ya, G min 1, berapa dong? 2 dikali min 1 dipangkatkan 2. Paham? Paham, Nah, Mister. min 1 pangkat 2 berapa? 1 1. kali 2 ya 2, berarti 1. ya berarti range-nya adalah 2 di sini. Oke, nah dipesahkan Ya, ke sini. Mister. Nah, gitu. Kemudian si 2 ini dicomot oleh si F. Maka F jadi apa? F2 dong. F2-nya sama dengan berapa? Berarti Ya. masukkan ke sini. 2 X tambah dikali 1. 2 ditambah 1. Jadi berapa? 5 ya kan? Maka dia 5. akan jadi temuannya 5 ke sini. Nah, gitu terpasangkan. Oh, Nah, sekarang karena tadi kita sudah buat suatu komposisi fungsi, kita sudah menciptakan suatu formula baru yang kita rumuskan dari 2 fungsi sebelumnya, gitu. Paham? 2 fungsi sebelumnya ini kita ramu, ya, kita ramu menjadi fungsi baru. Ini HX. Coba deh, kalau misal ambil HX-nya min 1, coba deh, rumus HX-nya apa tadi? Ini kan 4X kuadrat tambah 1 iya. kan? Berarti 4 dikali min 1 dikuadratkan ditambah 1. Min 1 dikuadratkan 1 ya. Min 1 dikuadratkan adalah 1 kali 4. 4 ditambah 1. 5. Yeay, ini dia. Jadi bisa langsung shortcut dia ke sini. Tuh. Paham? Paham. Nah, Itu cara gitu. cepat. Bukan cara cepat lagi. Ini sudah ketentuannya karena kita sudah memposisikan fungsinya gitu. Jadi kayak apa namanya? Ada kopi, ada gula, terus kita seduh, tinggal minum gitu. Ya kan? Tergantung lagi ya. berapa komposisinya. Kalau mau manis ya banyakin gulanya, kalau mau pahit tinggal kopinya gitu. Begitu. Paham kira-kira? Paham. Gitu. Ya. Nah, coba nih ada di ya, boleh, silakan. X min 1 tuh pemisalan. Bukan. Kita boleh ngambil berapa anggotanya nanti kan. Nanti kalau di soal ditanya tuh biasanya ditanya F min 2 berapa gitu kan. Dibalik-balik nanti. Tergantung berapa domainnya kita ambil di sini. Nah, misalnya ambilnya min 1 boleh. Kalau diambil 2 gimana? Jadi kita nggak perlu ngitung 2 kali. Benar nggak? Kita nggak ngitung 2 kali. Kita kan kalau di sini kan kita ngitung 2 kali kan. Pertama cari dulu G-nya. Kemudian masukkan ke F. Sedangkan kalau kita sudah punya komposisi fungsinya ya sudah fungsi komposisinya, maka kita tinggal menggantikan min 1 aja langsung udah dapat nilai range-nya di yang terakhirnya gitu. Paham? Paham, Mister. Ya, oke. Lanjut. Jadi min kita 1 itu tuh dari domain. dari domain ya. Min 1. Kalau Mister ganti ini misalnya coba deh. Kalau Mister ngambil X-nya ya X-nya bebas kita ngambil ya tergantung definisinya nanti berapa ya. Daerah definisinya nanti tergantung soalnya nanti. Misalnya Mister ngambil X-nya sama dengan 2 deh. Berapa dong kalau X-nya 2? Ganti dulu ke G. 2 dikuadratkan ya. Kalau X-nya sama dengan 2, oke. X sama dengan 2. Kita gantikan. Maka G2 berapa? G2 yaitu 2 dikali 2 dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2, 4. Dikali 2, 8. 8. Berarti 8 bakal dicomot oleh si F. Ya. Berarti X2 ke sini. Nah, 8 diambil oleh si F. Maka F8 sama dengan ya 2 kali 8 ditambah 1. 2 kali 8 ditambahin 1. Jadi berapa? 17. Ya kan? 17. Maka dia akan terpasangkan ke sini 17. Nah, gitu. Nah, kalau kita pakai rumus yang sudah kita komposisikan tanpa harus menggunakan 2 kali kayak gini,
Coba langsung aja deh. 4 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. Tambah 1? 5. Iya benar 5 ya. Salah saya. 2 pangkat 2, 4 dikali 4 16. tambah 1. 17. Iya benar. Gitu. Tujuh. Udah paham? Komposisi? Paham. Nah, gitu dia ya. Kalau mencari inverse-nya bisa nggak? Masih ingat nggak mencari inverse? Lupa. Oke, lupa nggak apa-apa ya. Bagus lupa di Dibalik. sini daripada lupa nanti di ujian, kacau ya. Oke, baik. Benar ya. Benar kalau seperti itu. Baik. Rupanya kalau yang di belakang sendiri itu nanti jadi depan gitu toh. Maksudnya Ya. kayak misalnya F-nya belakang nanti Ya. jadi paling depan. Ya, Bundaran kalau G. penulisannya di belakang, ya, kalau penulisan di belakang kayak gini misalnya, misal tuliskan G bundaran F atau lain deh, misalnya bukan fungsi G gitu. Misalnya misal punya fungsi P bundaran Q misalnya kan, P bundaran QX, artinya fungsi yang pertama kali dioperasikan adalah fungsi yang paling belakang. Berarti fungsi yang akan bergerak terlebih dahulu adalah QX, baru dilanjutkan dengan P. Begitu. Paham? Tapi itu nanti tetap nyari PX apa QX-nya. Nanti Agak bingung PX di dan situ. QX-nya nanti dikasih tahu di soal biasanya. Atau sesuatu yang hilang, dia gini, kalau kita punya komposisi P bundaran QX gitu ya, QX, kemungkinannya pertama apa? PX-nya diketahui, kemudian QX-nya diketahui, yang ditanya apa coba? Bisa jadi yang ditanya adalah komposisinya, atau inverse komposisinya, atau kebalikan dari fungsinya gitu ya. Nah, kalau ini P bundaran Q-nya diketahui, kemudian QX-nya tidak diketahui, maka yang kemungkinan ditanya adalah QX-nya, ya, yang tidak diketahui ya, tidak diketahui. Nah, pasti yang ditanya adalah QX-nya atau inverse QX-nya apa? Seperti itu biasanya ditanyakan. Ya, jadi tipikalnya gini, kalau fungsi yang ditanya, fungsi komposisinya pasti diketahui. Gitu. Paham, Mister. Paham ya? Alright. Lanjut kita. Nah, kita lihat di inverse ya. Kalau kita inverse gimana sih? Gitu ya. Kalau inverse-nya gini. Nah, tulis semester banyak nih. Ini kayak kalau di Harvard kayak gini ya. Tulisnya digeser-geser. Ini digital aja. Nah, lalu kalau kita mencari inverse fungsi, ya inverse fungsi. Inverse fungsi gimana caranya? Ada inverse, ada lawan ya. Kalau lawan beda lagi. Contoh nih, kalau misal punya min A, lawannya apa? A. Tapi kalau A, inverse-nya apa? Seper A. Ya, bedakan. Kalau lawan itu adalah lawan tanda. Sedangkan kalau inverse itu kebalikan. Ya, yang awalnya adalah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, begitu. Ya, itu inverse. Nah, sekarang kalau inverse fungsi, berarti kita akan membalikkan fungsi. Yang awalnya X adalah domain, maka dia akan jadi range. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi f(x), yaitu Y nilainya, ya jika dan hanya jika dinyatakan bahwa F inverse itu adalah inverse dari F, maka F inverse Y sama dengan X. Paham? Lalu jadi gini, Mister. Ya kayak gini dong. Kan kalau kita punya sebuah fungsi yang awalnya X dipetakan oleh si F menjadi Y, ya kan? Nah, siapa yang jadi domain sekarang kalau F kayak gini? X, ya X yang jadi domain, sedangkan Y akan jadi range-nya, kodomain atau range-nya ya. Nah, sekarang kalau misal balik ya, Y ke X dibalikan simbolnya adalah F inverse, maka yang jadi domain siapa sekarang? Y. Nah ini range-nya siapa? X. Paham? Nah gitu. Jadi yang dalam kurung ini namanya dia adalah domain yang akan dipetakan. Ya. Kemudian yang ini akan jadi range. Ya. Kemudian kalau F inverse Y, nah ini akan menjadi domain. Sedangkan ini akan menjadi range. Bisa ya? Nah, contoh nih, misalnya Mister punya fx-nya yaitu
2x ditambah 3. Ya kan? Nah, cara mencari inverse-nya, tentukanlah f inverse x katanya. Ya, f inverse x-nya apa gitu. Oke, kita cek. Kalau kita punya ini, misalkan dulu. Misal fx-nya sama dengan suatu fungsi baru, misalnya p. Ya, maka kita ganti nih. P sama dengan 2x ditambah 3. Ya, kemudian P kurang 3 sama dengan 2x. Lalu P kurang 3 per 2 sama dengan X. Nah, kita sudah membuat X-nya berdiri sendiri. Yang awalnya P berdiri sendiri, sekarang dia sudah jadi ada temannya. Kok komplit dia di sini. Maka ini fungsinya sudah kita balikkan. Kembalikan lagi dia. F inverse, karena dia minta domainnya X, maka kita ganti aja X. Ini juga ganti X lagi semuanya. P ini kita pemisalan aja. Maka ini jadi apa? X kurang 3 per 2. Gitu. Ya. Nah, kalau dia fungsi linear, cara cepatnya untuk membuat dia jadi ini, ya lihat di sini. Kalau kita punya fx sama dengan ax ditambah b, maka inverse-nya, lihat inverse-nya. F inverse x sama dengan, awalnya b kan positif ya. Berarti x lawan tandanya, min b per a. Ini quick cepatnya ya, cara cepatnya. Berarti kalau kita punya 2x tambah 3, maka inverse-nya apa? X kurang 3 bagi 2. Gitu. Yang awalnya tambah lawannya apa? Kurang. Yang awalnya kali lawannya apa? Bagi. Gitu. Nah, ini caranya. Ya. Nah, kalau dia berbentuk rasional, misalnya bentuk rasional nih misalkan. Kalau fx-nya sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, ini berbentuk rasional. Rasional itu dia rasio antara penyebut dengan pembilangnya. Apa pembilang dengan penyebut ya? Pembilang di atas, penyebut di bawah ya. Nah, berarti ya kalau f inverse x-nya, ini cara cepatnya bisa kerjakan. D-nya langsung tukar tempat berlawanan tanda. Ini kan positif nih. Tukar tempat dengan A lawannya dengan negatif. Min dx. B-nya stay aja. Tetap per cx-nya tetap. Kemudian A-nya berlawanan tanda, pindah jadi konstanta di penyebut. Min A. Gitu. Ya. Jadi, kalau kita punya bentuknya yang pertama ini, maka F inverse-nya yang ini. Kalau fx-nya inverse-nya yang kayak gini. Gitu ya. Nah, Contoh kalau dia soal, kuadrat, Mister. ya oke, benar. Ini mau dijadikan soalnya. Coba deh, misalkan fx-nya sama dengan 5 dikurangi 3x. Nah, kita cek dulu. Ini A-nya siapa? Kalau kita sudah familiar, nggak apa-apa ya. 5. Salah, 5-nya konstanta. Kan B. Yang A itu adalah koefisien variabel X. Kekeh ya? Iya. Berarti yang jadi koefisiennya adalah min 3 ya. Maka boleh kalau nggak familiar boleh tukar tempat dulu dia jadi gini. Min 3x ditambah 5. Nah, efeknya jadi gini. Ya kan? Kalau belum familiar ya. Nah, berarti F inverse-nya apa dong? F inverse-nya sama dengan ini tambah bikin x-nya dulu jadi min 5 per Lihat gak? 3. min 3. Gitu ya. Kenapa? Karena A-nya adalah min 3 di sini. Paham? Paham, Mister. Ya, begitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu? Contoh soal yang kedua, ada nggak? Oke. Contoh yang kedua. Oke, ini yang pertama ya. Yang Dua. GX itu. Oke. Kalau kita punya nih, fungsi GX-nya dengan bentuk min 3 dikurangi 7x per, ya kan? X ditambah 4. Nah, G inverse-nya apa? G inverse X-nya. Nah, kalau kita udah familiar, bisa aja langsung ya. Kalau nggak familiar, boleh disusun dulu. Lihat, yang bertukar tempat itu hanya yang penyebutnya di yang D bertukar tempat ke pembilang. Coba cek di sini. Ya, G inverse-nya, kalau cara cepatnya, A-nya mana di sini? Gitu ya. Yang kita X Min dulu. 7X. Ya, A-nya 7x ya, berarti negatif kan? Lempar ke bawah, dia berlawan tanda, jadi berapa? Tambah 7. Paham? Paham. Ya. Tambah 7. Nah, sekarang ini 4 nih. Kalau dia menyeberang jadi pembilang, maka jadi min 4. Min 4. Kasih X, gitu ya. Konstantanya min 3, ya udah min 3. Ini X, ya udah X. Selesai kan?
Oke, paham, Ya paham. kan? Nah, kalau cara manualnya gimana, Mister? Ini cara manualnya diajarkan. Ya, biar kita punya berimbang ya, kita berimbang. Kalau kita cara manualnya, kita bisa misal kita buat GX-nya itu sama dengan M, misalnya ya. Maka diperoleh apa nih? M sama dengan min 3 dikurangi 7X per X ditambah 4. Ya. Lalu kita kali silang. M dikali X ditambah 4 sama dengan min 3 dikurangi 7X gitu. Lalu kali ke dalam ya, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Ya, diperoleh MX ditambah 4M itu sama juga dengan min 3 dikurangi 7X. Kemudian yang sama variabel X kita lempar, dekatkan dia ya. Yang M lempar ke kanan. Berarti MX ditambah 7X sama dengan min 4M dikurangi 3. Paham? Paham, Mister. Oke, nah lalu karena ada X nih, kita keluarkan X-nya. Kita distributifkan. X tinggal dalam kurungnya apa? M tambah 7. Ya, sama dengan min 4M dikurangi 3. Lalu X-nya sama dengan apa? Min 4M dikurangi 3 per M ditambah 7. Ya, nah berarti kalau sudah berdiri sendiri X-nya, maka langsung aja ganti. G inverse-nya, ya semua M-nya harus kita kembalikan ke variabel X. Jadi apa dia? Min 4X dikurangi 3 dibagi dengan X ditambah 7. Sama nggak? Sama. Sama. Cepat yang mana? Yang di atas ini ya pasti dia. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, Mister. Ya, Lazavier ya. itu contoh yang pertama yang X sama dengan 5 min 3X itu kan konstantanya di depan. Berarti itu harus diubah dulu koefisiennya di depan baru dicari F inverse-nya. Ya, benar Lucy. Jadi kalau gini, kalau kita sudah familiar, berarti kalau A itu adalah koefisien variabel X. Kalau dia berdiri sendiri, this is not a coefficient, ini konstanta. Ini konstanta. Ya, kalau bilangan tanpa embel-embel hurufnya di belakang itu bukan koefisien dia, karena koefisien itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus butuh variabel, gitu ya. Berarti bilangan yang menyertai variabel dia jadi koefisien, gitu. Paham? Paham, Mister. Ya, kalau konstanta dia berdiri sendiri ya, tanpa variabel kayak gini. 5, kemudian berapa lagi? Min 3, 4, dia berdiri sendiri, itu udah konstanta dia. Oke? Baik. Nah, coba Mister kasih soal 1 deh. Oh, Mister mau tanya. silakan. Kalau misal yang cara cepat yang kedua itu kan AX plus B itu kan berarti cuman kayak ada dua, maksudnya yang satu ada yang pakai variabel, yang satu cuman konstanta. Ya, Tapi kalau misal pertanyaannya kayak fungsi F inverse dari 4 tambah 2X tambah X kuadrat per X Nah. kuadrat, itu nggak bisa pakai cara itu kan? nggak bisa. Jadi kalau yang ini adalah fungsi rasional. Jadi kan sudah bisa bilang kan, kalau dia bentuk rasional dan linear sama linear. Ini linear kan? Ini linear karena pangkat variabelnya adalah paling tinggi 1. Di sini paling tinggi 1 juga kan kalau dia fungsi linear. Maka cara mencari inverse-nya ya tinggal kayak gini. Tapi kalau dia dalam bentuk fungsi kuadrat, ya kalau dia bentuk fungsi kuadrat, maka kita akan menggunakan kuadrat sempurna untuk membuat inverse-nya gitu. Menggunakan kuadrat sempurna untuk menghasilkan inverse. Gitu. Ya. Bisa ya. Nah, misal gini nih, Mister tulis nih. Misalkan kalau kita punya fungsinya adalah fungsi kuadrat ya, biar Mister spill semua nih, ya, biar nanti paham banget gitu ya, mantep, pakem. Misalnya gini, kalau kita punya, ya. Fungsi kuadrat tuh ada materi lagi atau nyambung sama ini, Mister? Nah, kalau fungsi kuadrat beda lagi. Kalau fungsi kuadrat kan nanti biasanya untuk mencari akar-akarnya. Kalau di komposisi fungsi itu kita lebih mengoperasikan fungsinya, ya kan? Sedangkan kalau yang fungsi kuadrat kita mengulik apa aja yang di kuadrat itu. Bisa jadi diskriminannya, jumlah akarnya, kebalikan akarnya, membentuk kuadrat baru, gitu ya.
Kalau di fungsi komposisi, kita hanya mengoperasikan fungsinya saja. Begitu. Bisa ya? Oke, Miss. Oke. Misalnya gini, kita punya di sini fungsinya fungsi apa ya? PX deh. PX sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Ya. Maka P inverse-nya apa? Gitu. P inverse X sama dengan apa? Nah, ini kita harus menjadikan kuadrat sempurna terlebih dahulu. Harus kita jadikan dia kuadrat sempurna. Misal nih, kalau kita punya, kita misalkan dulu PX-nya sama dengan apa? Misal PX sama dengan D misalnya, atau apa misalnya. A boleh gitu ya. Nah, A berarti A sama dengan, bagusnya pakai apa ya? Y aja deh biar dia X dengan Y ya. Y misalnya, Oke. berarti Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Nah, ingat, cara kita mencari inverse untuk fungsi kuadrat, kita harus menggunakan kuadrat sempurna. Nah, untuk mencari kuadrat sempurnanya, ada triknya, yaitu kita menjumlahkan konstantanya dengan suatu setengah dari variabel X, koefisien variabel X. Seperti ini 4 ya, setengahnya berapa? 2. Dikuadratkan, jadi berapa? 4 ya kan? Berarti X kuadrat ditambah 4X ditambah setengah dari variabel X, koefisien variabel X yaitu 4, lalu dikuadratkan. Oke? Nah, ini jadi berapa nih? 2 dikuadratkan jadi 4. 4. Nah, sedangkan kalau min 5, berarti harus kita apakan agar dia seimbang? Agar dia jadi min 5. Sedangkan konstanta kita min 5 kan? Kita apakan? Tambah 1. Kalau tambah 1, 4 tambah 1 jadi 5 dia. Mister itu maaf dari mana Ya. setengahnya? Ini, setengah ini cara kita Ulang dong. triknya adalah, ulang lagi ya, oke. Ulang ya. Oke, bisa ulang nih. Siap. Kalau untuk mencari kuadrat sempurna ya, triknya ambil setengah dari koefisien X-nya ya, setengah dari variabel. Kan kalau kita punya bentuk ini, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka boleh kita ambil Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah setengah dari B lalu dikuadratkan, dan penyeimbangnya di sini misalkan adalah M misalnya. Ini penyeimbangnya. Nah, kalau kita ambil di sini, ini kan B-nya 4 ya, ambil setengah dari 4 lalu dikuadratkan. Itu triknya ya. Ambil setengah dari B dikuadratkan. Nah, gini. Berarti kita tambahkan ke sini ya, Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah setengah dari 4 dikuadratkan. Setengah dari 4 dikuadratkan. Paham? Ya, dan itu selalu adalah koefisien dari variabel X-nya. Kenapa? Itu supaya untuk membentuk dia menjadi kuadrat sempurna. Coba deh. Nah, kemudian setengah dari 4 kan 2 dikuadratkan 4. Sedangkan kita punya min 5. Harus kita kurang berapa? Kurang 9. Ya nggak sih? Oh, iya. Ya kan? Min Kalau kita 5. punya 4 nih, kita kurangi 4 dikurangi dikurang 9, hasilnya min 5. Benar nggak? Min 5. Iya, jadi kita hanya memecah min 5 itu dengan yang senilainya berapa, gitu ya. Kita memecahnya, kita memodifikasi bentuknya. Berarti ya, manuver kita sudah selesai. Berarti kita tuliskan lagi Y X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 9. Paham? Nah, yang bentuk ini sudah kuadrat sempurna nih. Ini sudah kuadrat sempurna. Gitu. Ya, lalu apa nih? Kita tuliskan Y sama dengan, ambil X-nya dulu, kita buka kurung ya. Ambil X-nya dulu, kemudian ambil 2-nya, operasi di sini tambahkan, tambah, lalu dikuadratkan luar, dikurangi 9. Paham? Mister, kok bisa min 9 tuh dari mana? Nah, kan ini 2 pangkat 2 berapa? 4. Dikurangi 9 berapa? Min 5. Kembali lagi dari sini kan? Jadi min 9 itu adalah upaya kita mengurangi atau menambah agar dia sama, ekuivalen dengan min 5. Ekuivalen itu sama. Paham?
Itu harus minus, Mister. Kalau ditambah Harus. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak beda artinya. Coba deh. Kalau 4 nih. 4 ditambah 9 jadi berapa? 13. Sedangkan kita punya min 5 di sini. Nggak bisa. Kita harus mengupayakan agar dia seimbang. Ya, min 5 itu boleh apa? Min 5 itu boleh ditulis jadi 4 dikurangi 9. Benar nggak? Iya kan? Nah, 4 ini muncul kenapa? Agar kita membentuk dia menjadi kuadrat sempurna. Gitu. Oke, dikurangi 9 agar kita membuat bentuk yang ekuivalen dengan yang dari soalnya ini. Gitu loh. Paham ya? Itu X tambah 2 kuadrat buat pemfaktoran itu kan, Mister? Ya, ini adalah bentuk dari pemangkatannya. Kalau B-nya nggak bisa dibagi, berarti kita menggunakan pecahan. Kita menggunakan pecahan. Oke. Ya, kalau dia misalnya bukan kelipatan 2, gimana Mister? Misalnya 3 gitu ya. Ya, kita gunakan pecahan untuk menghasilkan yang sama bentuknya. Ya. Oke, dulu Mister selesaikan dulu ini ya. Berarti Y ditambah X tambah kuadrat kan dikurangi 9. Udah kita kalikan. Kalau kita kembalikan lagi dia X dikuadratkan. X kuadrat kan X kuadrat. 2 dikali X dikali 2, 4X. 2 dikuadratkan, ini dia. Dikurangi 9. Sama aja ya kan? Nah, kalau dia udah seperti ini, lalu yang min 9-nya lempar ke kanan. Ke kiri, sorry. Y dikurangi 9, ditambah 9, sama dengan X ditambah 2, lalu dikuadratkan. Paham? Nah, lawan kuadrat adalah akar. Akar kan ini. Dia akar dari Y ditambah 9. Yep, Sama dengan X 9 sama tambah. dengan X plus 2. Ya, berarti min 2 plus minus akar Y ditambah 9 sama dengan Plus X. 9 sama dengan X. Ya, gitu ya. Ini plus minus ya. Berarti P inverse-nya apa? Nah, P inverse-nya X sama dengan min 2 plus minus akar dari X ditambah 9. Gitu. Paham? Itu udah Nah, inverse kan, Mister? ini udah inverse-nya nih. Ini udah inverse-nya. Gitu ya. Jadi kalau Tinggal dia dibuat ke kuadrat sempurna. ya, Soalnya dibuat. kalau dia dalam bentuk fungsi kuadrat, untuk mengembalikan dia menjadi membuat dia jadi inverse, kita menggunakan fungsi kuadrat sempurna, membuatkan sempurna dia. Ya, ini kan kuadrat sempurna nih. Ya, ini kuadrat sempurna. Gitu. Ya kan? Lagi misalnya nih, coba cari inverse-nya gini. Kalau dia nggak bisa dibagi gimana, Mister? Ya, kalau dia nggak bisa dibagi dengan 2, boleh. Ya, kita lihat di sini. Misalkan kita punya fungsinya adalah fungsi CX. CX sama dengan 6 apa ya? 3x kuadrat ditambah 5x kurangi 3. Gitu ya. Kresek-kresek udah hilang kresek-kreseknya? Mungkin mikrofon dari teman-teman yang lain. Udah ya? Oke. Nah, ini 3x kuadrat ditambah 5x kurang 3. Nah, bagaimana upaya kita untuk menentukan ininya? Ya. Kita membuat dia agar ada koefisiennya di sini mudah kita menggunakan kuadrat sempurnanya. Lihat, di sini kan koefisien x kuadratnya 1 ya. Tapi di sini nggak 1. Gimana cara kita menghasilkan koefisiennya 1? Yang ini. Ya, berarti harus kita keluarkan 3-nya. Ya, kalau 3 kita keluarkan, dalam kurung jadi apa dong? Tinggal x kuadrat ditambah 5 per 3x dikurangi 1. Paham? Paham. Ya, kalau kita kalikan ke dalam lagi sama aja ya. 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 kali 5 per 3, ya 5 aja. 3 kali min 1, ya min 3. Kenapa 5 per 3? Kenapa? Datangnya 5 per 3 itu dari mana? Apa? Oh, 5 per 3. Nah, kalau 5 per 3 ini kan, kalau kita buat dia pecahan nanti kan gini. 3 dikali 5 per 3 berapa? Tewas, mampus. Tinggal berapa? 5 lagi kan? Gitu. Paham, Xavier?
Mister. Oke. Nah, jadi kalau kita seperti itu 5/3, tergantung kalau kita keluarkan 4 berarti 5/4 di bawahnya menyebutnya. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, ingat lagi. Nah, kalau udah Berarti seperti X-nya itu harus Gimana, satu Miss? ya, Mister? ya, X kuadrat kita itu harus satu Harus satu. koefisiennya dulu. Ya, harus satu dulu apanya. Oke, harus satu dulu apa namanya? Koefisien X kuadratnya gitu. Baik. Oke. Nah, kalau dia udah kayak gini, ya, lalu kita ambil lagi, kita gunakan triksnya setengah dari B. B kita berapa? 5/3. Kan pecahan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi gini, 3 dalam kurung, ya kan? X kuadrat ditambah gitu ya, Tambah 5/3 X gitu, X ditambah tambah setengah setengah dari 5/3, lalu dikuadratkan. Bener nggak? betul. Ya kan? Nah, Dikurangi dikurang berapa? Coba ayo. eh, Ayo. Ini jadi berapa nih? 5/6 ya. 5/6. ya, 5/6 dikurangkan berapa? 25/36, ya kan? Ditambah bla 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 hasilnya -1. Ayo, harus tambah berapa lagi? 36 kurangi 25 gitu. Tambah 26. Tambah 26. You sure? 36 kurangi 25. 36 dikurangi 25. 11. Dikurangi berapa? Ayo. Cara gini aja ya. Berarti 11/36. kalau dia tambah berapa? 11/36. 11/36. Coba cek. Kalau 11/36 berarti kan 11/36 kan 36/36. Nanti jadinya 1. Jadi 1. Berapa ayo? Berapa, Mister? Berapa? Nah, gini aja. Ya kan? Kalau kita coba pindahkan dia ke sini. Jadi berapa dia? 25 ke sini. Berarti dikurangi 25/36 kan? Coba Bagi. -1 dikurangi 25/36. Berapa tuh? Sama juga dengan -36/36 dikurangi 25/36. Berarti berapa tuh? 61 kan? 61. Ya. Oh, 61 ya. Ya, -36 ya. 61/36. Nah, berarti ini yang kita tambahkan. Nah, tulis ya di sini ditambah dengan -61/36. Coba deh. 25 ditambah -61 kan jadi -36. -36 dibagi 36 jadi -1. Benar? Benar ya? Betul. Berarti kita tambah di sini tambah dengan negatif 61/36. Gitu. Per 26. Ya, gimana seperti ini? Karena upaya kita agar dia jadi tetap -1, agar dia tetap -1, ya. Oke, tunggu dulu, Mister kurungnya salah letak di sini. Nah, gini. Nah, gitu. Karena kita bekerja dalam kurung. Oke. Kenapa ada setengahnya? Kenapa ada setengahnya? Karena ini cara kita untuk membuat dia jadi kuadrat sempurna. Salah satu triknya itu untuk kuadrat sempurna kita adalah ambil setengah dari koefisien variabel X. Koefisien variabel X. Nah, gitu. Kita ambil setengah dari koefisien variabel X. Nah, kalau variabel X-nya adalah 5/3, maka setengah dari 5/3. Kalau koefisien variabel X-nya adalah 7, maka setengah dari 7. Setengah kali 7 dikuadratkan. Ya kan? Nah, makanya muncul setengah di sini. Ya. Nah, kemudian di sini adalah ditambah dengan negatif 61/36 adalah upaya kita untuk membuat dia menjadi kuadrat sempurna. Oke? Nah, sekarang kalau kita sudah bentuk seperti ini, ya, tinggal kita tuliskan 3 dalam kurung. Ini sudah kuadrat sempurna nih. Ini sudah kuadrat sempurna, jadi apa dia? Yaitu X ditambah, ini jadi berapa nih? 5/6 bukan? Iya. 5/6 dikuadratkan. Oke, ada Imanda ya? Sebentar. Ada temannya. Nggak ada yang masuk?
Partisipannya udah 15. Ya. Oh, ini masuk. Ada. Oke, udah masuk. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi cara gini, tinggal dikalikan 1 kali 5, 2 kali 3, 6. 5 per 6. Jadi cara kita membuat kuadrat sempurnanya itu, kalau dia udah kayak gini, nggak usah dikalikan aja, biarkan aja dia dikuadratkan. Jangan dikuadratkan lagi. Kalau 5 per 6 dikuadratkan kan jadi 25 per 36 tuh. Ya, maka kita nggak perlu diinikan. Coba matikan mikrofonnya dulu. Salah satu mungkin ada yang ini, kesek-kesek. Coba matikan mikrofon. Ah ya, oke. Sip. Nah, kemudian dia setengah dikali dengan 5 per 3 dikuadratkan. Maka 5 per 6 langsung aja kuadratnya di luar. Caranya gini, Mister coba jabarkan lagi. Boleh. Kan X dikuadratkan, ini dia. Ya, X dikuadratkan, ini dia. Kemudian 2 kali X kali 5 per 6. 2 dikali X dikali 5 per 6. 5 per 6 kan coret nih, seret jadi 3 kan. 5 per 3X. Kembali lagi dia ke sini. Kemudian 5 per 6 dikuadratkan. Ini dia, 5 per 6 dikuadratkan. Ya kan? Nah, ini cara kita membuat jadi kuadrat sempurna. Dia mengumpul dia. Ya, mengumpul dia jadi kuadrat Bisa ulangi yang X plus 5 per 6 kuadrat. Oke, ulangi. Baik. Kalau dia X ditambah 5 per 6 dikuadratkan, kenapa seperti ini? Adalah penjabaran dari X tambah 5 per 6 dikuadratkan. Ya, X tambah 5 per 6 dikuadratkan. Bagaimana cara membuat kita seperti ini? Ya, ini caranya. Ambil dulu X-nya, ini, taruh sini. Ini setengah dan 5 per, sekali 5 per 3 kan 5 per 6 nih. Taruh di sini 5 per 6. Kalau tambahnya tergantung apa operasinya di sini. Tambah atau kurang. Kalau tambah, tulis tambah. Kalau kurang, tulis kurang. Ya kan? Kemudian kuadratnya diluarkan. Kuadratnya diluarkan. Karena ini sudah kuadrat sempurna dia ini. Gitu ya. Ya. Itu berlaku buat Semuanya. Kenapa, Xavier? Bisa ulang dari awal, nggak kurang paham. Oh, kurang paham. Ulang dari awal. Oke. Teman-teman yang lain mengerti? Ngerti, Mister. Ulangi lagi, boleh ya, biar lebih paham ya. Ulangi lagi ya. Baik. Bentar. Nah, kalau kita punya bentuk CX ini, kita harus buat dia koefisiennya menjadi ini ya. Oh, Imanda nggak ngerti. Siap. Kita ulang lagi. Imanda bermasuk ya. Oke. Nah, ini kita buat dia jadi 3 dulu ya. Kita keluarkan dulu 3. Maka tinggal dalam kurungnya adalah X kuadrat ditambah 5 per 3. X dikurangi 1. Kurung tutup. Ya kan? X kuadrat ditambah 5 per 3 dikurang X kurung tutup. Kenapa jadi digituin? Agar dia sama dengan bentuk sebelumnya. Ya, kalau kita kaliin ke dalam lagi, 3 kali X kuadrat, ini dia 3X kuadrat. 3 dikali 5 per 3, ini jadi 5X. 3 dikali min 1, dia jadi min 3. Paham? Paham, Mister. Ya. Itu dijabarin ya, Mister. Ya, ini kita buat mengeluarkan agar koefisien X kuadratnya jadi 1. Agar koefisien X kuadratnya jadi 1. Oke? Nah, lalu kemudian kita udah sini. 3 ya, kita kerjakan lagi. Baru kita ambil trik untuk kuadrat sempurnanya. Nah, koefisien B kita adalah 5 per 3. Koefisien B kita adalah 5 per 3. Paham ya? 5 per 3. Maka kita ambil X kuadrat ditambah 5 per 3X ditambah setengah dari 5 per 3, lalu dikuadratkan. Kenapa gitu, Mister? Ini adalah upaya kita untuk dia jadi kuadrat sempurna. Nih, ya. Nah, tapi konsekuensinya ketika kita mau jadikan kuadrat sempurna kita punya konstanta di sini sebesar min 1. Agar dia seimbang gimana? Nah, tadi kan di sini 5 per 6 kita kuadratkan. 5 per 6 dikuadratkan itu sama juga dengan 25 per 36. Ya kan? Nah, agar dia jadi min 1, itu boleh kita kurangi dengan 61 per 36. Kenapa? Karena 25 dikurangi 61, dia jadi min 36. Min 36 per 36 berapa? Min 1, ya kan? Nah, jadi kalau udah kayak gini, ya, kalau kita punya bentuk 5 per 6 dikuadratkan, upaya kita untuk menghasilkan dia adalah min 1, harus kita
kurangi atau kita tambah dengan ya 6, langsung aja kurangnya aja deh biar nggak bingung. Kurang 61 per 36. Ya. Nah, sekarang coba Mister tuliskan di sini ya. Kalau kita punya 5 per 6 dikurangkan berarti ini berapa? 36 ya. Yang ini aja nih pakai tinta biru deh. Ya. Ini aja udah 36 kan? 36, 25 per 36. 25 per 36. Kenapa? 5 per 6 dikuadratkan. Dikurangi dengan 61 per 36 menghasilkan berapa? Min 36 per 36. Nah, min 36 per 36 ini sama juga dengan min 1. Ya kan? Berarti ini bentuk yang ekuivalen. Ini sudah seimbang nih. Ini semua nilainya yaitu min 1. Paham? Paham, Mister. Ya, udah paham ya? Oke, mantap. Jadi kalau sudah jadi min 1 dia, maka kita selesaikan lagi. Ya, kita sudah mendapatkan kuadrat sempurnanya. Nah, sekarang gimana misal kalau untuk menghadirkan dia kuadrat sempurnanya? Oke. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita hadirkan dia kuadrat sempurna. Tulis dulu 3, kurung buka. Ini X kuadrat. Tulis saja dulu buka kurung ya. X. Setelah itu, ini operasinya tambah. Tambah. Ya kan? Kemudian ini 5 per 6. Tulis 5 per 6. Ya kan? Kemudian dia dikuadratkan. Ya udah kuadrat. Ini X kuadratnya belum bisa tulis kan? Kuadratnya gabung aja di sini langsung. 5 per 6-nya kuadrat di sini langsung. Kenapa ini nggak pakai kuadrat besar? Karena kita kalikan kedua dalamnya ini. Jadi 5 per 3. Begitu. Dikurangi dengan 61 per 36. Ya. Nah, kayak gitu. Kemudian, kalau udah kayak gini, kan kita misalkan dengan Y ya. Misal CX sama dengan Y. CX sama dengan Y. Maka dapat ditulis seperti apa? Y sama dengan 3 dikali 3x kuadrat. ya. Oh, 3 kali. 3 dikali X ditambah 5 per 6. X dikuadratkan ya, dikurangi 61 per 36. Nah, kemudian 3-nya kita lempar ke bawah, ini sama-sama bagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3. Y dibagi 3, ya Y per 3. Sama dengan 3 dibagi 3, coret serat. Serat jadi 1. Tinggal apa dia? Tinggal X tambah 5 per 6 dikuadratkan dikurangi 61 per 36. Paham sampai di sini? Yang di dalam kurung nggak ikut dibagi, Mister. Nggak ikut, karena dia kali. Ya kan? Sudah dikorbankan 3 kita ini. Ya kan? Terus Ya, terus. Nah, ini kan negatif nih. Ini jadi positif, dia berlawan tanda. Y per 3 ditambah 61 per 36. Sama dengan X ditambah 5 per 6. Lalu dikuadratkan. Paham? Paham, Mister. Nah, lalu kalau di sini penyebut yang nggak sama gimana? Ya, kita samakan dulu ya. Oke, tulis dulu. Berarti boleh jadi penyebutnya 36 ya. Kita pakai penyebutnya 36. 36, lalu kita ambil 36 bagi 3, 12 kali Y, 12Y. 12Y ditambah 61 ya. Sama dengan gitu. X ditambah 5 per 6 dikuadratkan ya. X tambah 5 per 6 dikuadratkan. Nah, lalu kalau kuadratnya bisa dihilangkan, maka muncul akar di luas di kiri ya. Kita hilangkan kalau kita kuadratkan ya. Ini kita akarkan. Ini 12 kan 36 dibagi 3, 12 kali Y, 12Y. Ini upaya kita untuk menyamakan penyebut. Paham? Oke, paham, Ya. Mister. Nah, berarti kalau dia ini kita akarkan, ini kita akarkan juga. Kan ini habis seret ya. Tinggal akar dari 12Y ditambah 61 per 36 sama dengan X ditambah 5 per 6. Ya, lalu diperoleh apa nih? Diperoleh bentuknya yaitu apa? X atau gini. Ya, akar dari gitu 12Y ditambah 61 per akar 36 berapa? 6. Paham? 6. Ya, sifat apa itu? Sifat ini ya, Oh, akar Mister. A per B itu sama juga dengan akar A per akar B. Gitu kan? Nah, ini akar B-nya adalah akar 36, yaitu 6. Nah, sama dengan X ditambah 5 per 6. Lalu 5 per 6-nya ke kiri, jadi negatif. Ya, negatif 5 per 6 plus minus akar dari, kebalik.
Akar dari 12Y ditambah 61 per 6. Ya, sama dengan X. Kalau dia berdiri sendiri berarti min 5 plus minus akar 12Y ditambah 61 per 6 sama dengan X. Maka C inverse X jadinya apa? Min 5 plus minus akar 12X ditambah 61 per 6. Bisa ya? Ini kalau kuadrat sempurna ya, tapi kalau di ujian UTBK nggak kayak gini nanti. Ya, kan dia akan mempertimbangkan Bisa suatu lagi. bentuk, ya, akan mempertimbangkan seperti bentuk itu. Oke, 61 per 36-nya muncul dari mana, Mister? Ini, kan tadi ada 61 kurang 36 ya, ini upaya kita untuk menjadikan dia sama dengan negatif 1. Ya, tadi kan 5 per 6 dikurangi kan hasilnya adalah ini kan, kayak gini nih. 5 per 6 dikurangi kan 25 per 36. Dikurangi 61. Coba deh, kalau kita tuliskan. 25 per 36 dikurangi dengan 61 per 36 sama juga dengan min 36 per 36. Sama dengan min 1. Nah, min 1 itu ke sini dia munculnya. Nah, gitu. Ini upaya kita. Jadi 25 dikurang 25 per 36 dikurangi 61 per 36 itu adalah upaya kita untuk menghasilkan min 1 gitu loh. Nah, kenapa muncul 61 per 36 besar? Karena upaya kita untuk menjadi kuadrat sempurna, yaitu setengah dari B kita. Gitu. Nah, kalau 5 per 6-nya dari mana? Nah, 5 per 6 gini. Karena dia sudah bentuk kuadrat sempurna, ini kan jadi gini nih. Kalau kita kaliin jadi berapa? 1 per 5, 1 per 2 kali 5 per 3 kan 5 per 6 ya. 5 per 6. Boleh ditulis ganti jadi 5 per 6. Atau gini. Setengah dikali 5 per 3. Lalu bisa tulis di sini. Ya. Ini kan sama juga dengan 5 per 6. Nah, 5 per 6 dikuadratkan. Kalau dia sudah seperti ini, ya, lihat. X-nya dituliskan ke sini dulu, X aja. Kemudian tambah operasinya, tuliskan di sini lagi. Kemudian tambah dari 5 per 6, 5 per 6. Lalu kuadratnya tulis di luar. Gitu. Kalau kita jabarkan gini lagi deh. Coba lihat. X ditambah 5 per 6 dikuadratkan. Itu sama juga dengan X ditambah 5 per 6 dikali dengan X ditambah 5 per 6. Kalau kita kalikan lagi, X dikali X kuadrat. X dikali 5 per 6, 5 per 6X. 5 per 6 dikali X, 5 per 6 dikali X, 5 per 6X. Dan 5 per 6 kali 5 per 6 adalah 5 per 6 dikuadratkan. Posisinya tambah di sini. Nah, coba kita lihat di sini. X kuadrat ditambah 5 per 6 tambah 5 per 6 adalah 10 per 6 atau 5 per 3X. Ditambah 5 per 6 dikuadratkan. 5 per 6 dikuadratkan. Sama nggak dengan ini lagi bentuknya? Yang ini. Sama kan? Sama. Nah, gitu. Sama. Jadi yang awalnya penjabarannya adalah ini A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, maka bisa dikumpulkan menjadi A tambah B dikuadratkan. Amin B. Gitu ya? Paham? Oke, nah, jadi inverse-nya adalah seperti ini, ya, gitu. Tapi kalau di ujian nggak akan seperti ini kok ujian diminta. Tapi Mister menjelaskan kenapa bisa digunakan kuadrat sempurna untuk menyelesaikan bentuk dari fungsi kuadrat mencari inverse-nya, gitu ya. Oke, coba kita soal 1 nih ya. Wah, udah jam 10.16. Mister, Ini pada sekolah semua besok ya? itu yang Iya. Aduh. Libur, Mister. Kenapa libur? Kenapa libur? Iya. Libur 2 hari. Wah, seru dong. Kenapa? Ada pertanyaan? Silakan. Mister itu yang 5 per 6 kan 6-nya menghilang itu kemana 6-nya? Yang ini, bawah ini. Iya. Ya, kan gini. A per B plus minus C per B itu boleh ditulis B-nya sekali aja. A plus minus C. Gitu kan? Ya. Ya, gitu kan. Kalau kita punya 2 per 3 nih misalnya. 2 per 3 ditambah. Penyebutnya sama. Ya, karena penyebutnya udah sama. Jadi bisa dituliskan satu kali. Itu namanya di split. Di merge, digabung Tinggal dia. tambah pembilang.
Ya, gitu. Pembilangnya jadi gini. Ya, berarti pembilangnya 5 dan ini. Pembilangnya min 5 dan yang di atas ini. Penyebutnya udah udah sama, di satu kalinya tulisnya. Gitu. Oke. Mantap. Bisa ya? X ditambah 5. Kenapa bisa ditambah 5/6? Baik. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari, ya. Bentuk kuadrat sempurna dari, sebentar, hapus dulu yang ini. Bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat ditambah 5/3 X ditambah 5/6 X dikuadratkan ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari siapa? Dari X ditambah 5/6 dikuadratkan. Gitu. Ini bentuk kuadrat sempurnanya kalau dijabarkan, kalau dikumpulkan dia jadi gini. Gitu. Paham? Oke. Mister, Baik. kayak Ya. Kenapa, Safian? Ulangi. Kenapa? muncul soal kayak gini sering muncul di UTBK nggak? Oh, soal kayak gini. Soal kayak gini nggak sering muncul sih, tapi dia akan kayak gini. Dia itu akan munculnya kayak gini nih. Bentar ya. Mister udah lihat kayak gini. Sebentar. Oh, di sini nggak ada ya, nggak muncul di beberapa kali terakhir. Tapi dia rasional muncul. Kayak gini nih. Bentar. Nah, munculnya di rasional muncul kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Kayak gini. Ada muncul, tapi dia tidak ini. Kalau untuk fungsi kuadrat, kenapa bisa rajakan kayak gini? Takutnya nanti keluarnya ada fungsi kuadrat, kita nggak bisa mencari inverse-nya. Gitu. Tapi yang ditanyakan di sini lebih dominan ini pengoperasian fungsinya, gitu. Pengoperasian fungsinya. Contoh nih ya, bisa ambil soal UTBK tahun 2014 UTBK-nya, SNBT ya, SBMTN. Banyak ya. Contoh, kita sampai 10:30 saja ya, overtime ya. Tadi kita ada kendala ya. Ada kendala teknis, kita biar Mister nggak korupsi waktu. Oke. Misalkan gini, kita dikasih tahu F inverse-nya ini. Nah, gini. Misalkan F inverse X, 4X ditambah 5. 4X ditambah 5 sama dengan 8X tambah 12. Nah, pertanyaannya Fx berapa? Fx-nya apa? Gitu. Ya, nah ini linear nih. Ya, gampang untuk membuatnya bisa kembalikan. Ingat lagi, ini soal SNMPTN 2014. 2015, sorry. Nah, jadi gini, kalau dia diambil kayak seperti ini, maka kita tuliskan ya. Ingat lagi bentuknya. F A sama dengan B jika dan hanya jika F inverse-nya apa? F inverse B sama dengan A. Paham? Paham. Nah, kalau kita punya F inverse-nya ini, berarti kita balikkan. B-nya mana? B-nya adalah 4X tambah 5. Ini kan? A-nya mana? 8X tambah 12. Ganti ya, berarti Fx-nya apa dong? Kalau yang ini. 8. Sorry. F apa dalam kurung? Dalam kurungnya X ditambah 8X tambah 12 ya. 8X ditambah 12 sama dengan 4X ditambah 5. Paham? Paham. Ya, karena dia tukar tempat ya. Oke, nah sekarang perhatikan. Dia tanya adalah X. Berarti kita harus menggantikan domainnya dengan X. Ya. Nah, sekarang domainnya adalah 8X tambah 12. Nggak mungkin kan? Ya. Nggak mungkin kita dapatkan berapa Fx-nya. Nah, kita harus cari Fx-nya. Bentar, bisa tuliskan dulu optionnya. Nanti kan misal tadi udah tuliskan itu soal-soalnya ya, itu lumayan berat sih soalnya kalau kita nggak paham dasarnya ya, itu bakal nanti kelabakan juga. B-nya adalah X tambah 4/2, kemudian C-nya adalah X kurang 5/4, D-nya adalah X kurang 2/2,
Dan E-nya adalah X tambah 2 per 3. Oke, nah kita cari apanya? Inverse-nya gini, fungsi X-nya, sorry, fx-nya. Nah, kalau di sini dia kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu berapa nilai X-nya akan kita munculkan di sini ya. Agar dia menjadi X aja. Nah, caranya gimana? Misalkan lagi. Misal, ya, atau caranya gini deh. Bagaimana cara kita menghasilkan 8X di sini? Diapakan? Kali 2. Kali 2? Boleh. Kalau kita buat 8X, kita kali 2 ya. 8X 2, sebentar. 2 ini kita jadikan 2 kali 4, 8X. Sorry. 2, tunggu. 8X itu sama juga dengan ini, bukan? Setengah dari 8, bukan? Gini. Setengah dari 8X ditambah berapa agar jadi ini? Ditambah 24. Sama nggak dengan ini? 12, sorry. Setengah ditambah 12 gitu, ditambah berapa lagi? Coba kalikan ke dalam Kurang setengahnya. 1. Kurang 1. Paham? Ya, memang kurang 1. Atau ditambah 1 itu kalau tambah. kurang 1. Oh ya, kurang 1. Kurang 1. Paham nggak? Yang lain paham nggak? Paham. Yang lain paham? Mister bisa dijelasin ulang. Diulang. Saya ulang ya. Bagaimana cara kita membuat 8X ini muncul dalam 4X tambah 5? Nah, jadi saya harus mengubah 4X tambah 5 ini agar dia memuat 8X tambah 12. Kemudian bisa tulis di sini, setengah 8X tambah 12. Nah, 8X dikali setengah berapa? 4X dia. Kemudian 12 dikali setengah 6. Nah, tapi kita cuma punya 5, berarti harus kita kurangi 1. Benar nggak? Ya kan? Oh, paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Nyamain yang depan itu toh. Ya, biar dia sama jadi 5 gitu ya. Terus nyamain buat F8X plus 12 gitu kan? Benar. Ya, kita membuat agar domainnya sama-sama muncul 8X tambah 12 di sini. Tapi kalau kita operasikan semua ini, nilainya adalah 4X tambah 5. Ya, Paham? cuman diganti bentuk gitu kan? Benar, itu manuver kita, memodifikasi bentuk. Oke. Nggak ditulis F inverse, nggak ditulis lagi karena tidak dua dibalik, ya kan? Nah, perhatikan di sini. Ini kan F inverse B ya. Ini berarti yang jadi B-nya siapa di sini? Yang jadi B-nya yaitu ini ya. Ini B, ini A, ya. Nah, berarti A-nya apa? FA, berarti FA-nya 8X tambah 12, ya kan? Kalau B-nya gimana? 4X tambah 5. Tukar tempat dia. Ya, karena kita mulai dari F inverse B ke A. Nah, gitu. Paham? Ada yang bertanya tadi? Paham ya? Oke. Nah, lalu karena di sini sudah domainnya sudah sama dengan apa yang dipetakan di sini, maka boleh kita ganti. Kalau kita mau ganti dengan P, berarti 8X tambah 12 ini jadi P. Otomatis ini jadi apa? Setengah P dong, dikurangi 1. Ya. Ya. Kalau misal ganti 8X tambah 12-nya dengan M, apa jadinya di sini? Setengah M juga di sini. Gitu. Karena dia tergantung apa yang dipetakan di sini, ya kan? Kalau misal ganti dia jadi Z di sini, 8X tambah 12-nya sama dengan Z, maka ini jadi setengah Z juga. Nah, sekarang dia minta Fx kan, berarti bisa gantinya dengan X. Ganti X, maka ini jadi X. Setengah X minus 1. Iya. Setengah X minus 1 nggak ada ternyata. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Setengah X itu sama juga dengan 2/2 di sini min 1-nya, ya kan? Nah, kemudian 1 kali X, X dikurangi 2, ini karena penyebutnya sudah sama, maka dijadi per 2. Jawabannya yang D. Gitu. Bisa dipahami? Mister, berarti Ya. itu yang F dalam kurung 8X plus 12 itu berarti harus ada di ruas sebelahnya gitu. Iya, harus ada. Karena kan dia sifatnya kalau dia diambil apa? Kalau dia diambil 8X tambah 12 karena domainnya adalah 8X tambah 12. Jadi pertanyaannya di sini, apa upaya kita menghadirkan domain 8X tambah 12 di ruas kanan? Gitu. Agar dia sama-sama teroperasikan. Gitu ya. Nah, jadi gini. Kalau kita sudah punya domainnya ini, ingat ya, ini domain. Ini domain.
Ya, ini domainnya. Nah, kalau domain itu kan dia akan dipetakan. Di sini kan X, belum muncul 8X tambah 12-nya, tapi harus kita munculkan. Berarti kita lakukan apa di sini? Manuver kita untuk menghasilkan 4X tambah 5 ini kita pecah sehingga dia memuat 8X tambah 12. Apa upaya kita? Ya, ternyata kalau kita punya domain 8X, hasilnya di sini 4, maka si domainnya harus kita bagi 2. Nih, bagi 2 nih. Berarti 8X dibagi 2 kan jadi 4, atau setengah kali 8 kan 4. Kemudian setengah dikali 12, kenapa dikali 12 besar? Karena dia domainnya 12 di sini, tambah 12. Maka dia setengah dari 12 adalah 6. Tapi kita punya 5 di sini. Bagaimana cara kita menghasilkan 5? Sedangkan kalau kita mau memunculkan 8X tambah 12, kita muncul 6. Tapi harus ada 5 di sini. Kita kurangi 1. Jadi dia seimbang. Karena nanti kalau besar pecah, ini seret jadi 4X ya. Seret jadi 6. Nah, 4X tambah 6. Sedangkan kita hanya punya 4X tambah 5. Maka kita kurangi dengan 1. Jadi 6 dikurangi 1 adalah 5, tapi kita tidak merubah makna soalnya. Paham? Paham. Ya, kita nggak mengubah bentuknya ya. Kita hanya mengubah soal maknanya aja, bentuknya aja, maknanya nggak berubah. Ya, nilainya tetap begitu juga kok. Ya. Nah, lalu kita kalikan ke dalam ya. Nah, kalau kita setengah 8X, jadi setengah X dikurangi 1. Begitu. Nah, baik ya. Nah, lalu kalau kita selesai seperti ini, ternyata pilihan jawabannya nggak ada. Nah, 1 ini kalau kita ubah menjadi bentuknya penyebut 2, ya 2/2 dong. 2/2 kan 1. Jadi setengah X dikurangi 2/2. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama 2, ya tulislah 2 di bawah ini. Kemudian X, 1 kali X dikurangi 2. Udah, gabung dia semuanya. Kalau dipecah gimana misalnya? Sama lagi dia, jadi X/2 dikurangi 2/2. 2/2 berapa? -1. Kembali lagi dia ke sini. Kalau dikembalikan. Ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami? Paham. Oke. Gitu ya. Jadi Mister harus kerja ke bawah nih biar lebih mantap lagi pemahaman. Mister, itu Ya. kan dikirim 10 latihan soal fungsi dan inverse. Itu kita Ya. kerjain apa gitu? Ya, boleh. Coba kerjain. Nanti di pertemuan berikutnya kita diskusikan. Gitu. Karena kalau nanti ya, teman-teman semuanya bisa mengerjakan dengan di rumahnya lebih cepat, ya maksudnya sudah dikerjakan dulu, tapi nggak paham, bisa ditanyakan berikutnya. Tapi kalau pas di waktu kita yang gunakan kayak gini, itu kurang efektif rasa Mister. Ya kan? Jadi bekerja dulu, berapa bisanya, ya berapa bisanya, yang salahnya nanti gimana, yang nggak taunya nanti bisa didiskusikan gitu. Kalau udah benar, udah mengerti, nggak perlu ditanyakan. Begitu. Oke? Jadi pertemuan selanjutnya tetap materi fungsi atau nanti? Ya, materi fungsi kalau semakin cepat gini. Mister kan punya 5 kurikulum yang mau dikejar nih. Pertama, Mister mengejarkan fungsi, ya, mengejar fungsi kita. Kita mengejar fungsi komposisi dan segala macamnya. Kemudian ada nanti geometri. Teori bilangan dulu ya, teori bilangan. Kemudian ada nanti apa lagi nih? Yang bisa ambil di kisi-kisi ini nih, dari kisi-kisi yang dari kemarin itu, yang sering muncul. Fungsi, kemudian operasi bilangan, ya operasi bilangan, teori bilangan gitu ya. Kemudian geometri datar, ya geometri bidang dan bangun ruang. Itu yang akan bisa kejar dulu ya. Nah, nanti 6 pertemuan berikutnya kita gunakan untuk PM, pengenalan matematis, gitu. Mister, seminggu itu Ya. berapa kali pertemuan ya? 3 kita. Di hari apa aja? Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau yang sesi malam kan udah ada ya di flyer itu yang saya bikin di brosurnya ada kan. Kalau yang sesi malam itu jam Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau yang pagi itu Senin, Rabu, Kamis. Kenapa F-nya dipindahin? Oke, baik, Xavier. Kenapa F-nya dipindahin? Kan gini, ini adalah teoremanya. Ya, teoremanya kenapa F-nya dipindahin. Gitu ya, jadi kayak gini. Kalau kita punya F inverse-nya ya, F inverse 4X tambah 5, ya, sama dengan 8X tambah 12, ya. Maka yang ini adalah A-nya, ya.
ini adalah A-nya, ini jadi B-nya. Ya, kan udah F inverse B sama dengan A. Kalau kita tulis menjadi F, A, maka sama juga dengan apa? B nanti di sini. Tukar tempat dia. Kan menginverse kan kayak gini tadi ya. Mana ya bisa tulis ya di papan tulis sebelumnya. Yang mana ya? Inverse ya. Wah, udah lewat nih. Tunggu. Nah, tadi ya. Nah, yang ini. Perhatikan yang ini. Kan? Nah, kalau dia ketika di inverse kan F-nya gini. Berarti kalau kita buat dia yang ini ya, kita buat yang nomor contoh misalnya yang terakhir ini jadi gini dia bentuknya. Kan kalau kita punya F inverse-nya gini. F inverse dalam kurung. Nah, yang ininya adalah 8x tambah 12. Ini 4x tambah 5. Kemudian di sini adalah 8x tambah 12. Tapi posisinya dibalik. Nah, gini ya, posisinya dibalik. Nah, ke sini. Ini adalah F inverse. Siapa yang jadi domain? 4x tambah 5. Tulis. F inverse domainnya 4x tambah 5. Siapa yang jadi range-nya? 8x tambah 12. Ya kan? Nah, kalau Mister balik, ini ke sini. Apa dong? F aja kan? Berarti domainnya siapa? 8x tambah 12. F 8x tambah 12. Siapa yang jadi range? Adalah 4x tambah 5. Cukup paham? Seperti ini? Nah, oke. Mantap ya. Jadi pelajaran kelas 10 berarti waktu COVID kelas berapa tuh? Kelas 10 ya? Kelas 10. Iya, kelas Ini 10 tuh kan buat berarti. materi PK ya, Mister? Ya, ini untuk PK nih, fungsi ya. Untuk PK. Jadi Kalau kalau PEMA itu lebih ke PM, SPLTV gitu ya? kalau yang Iya. apa itu banyak soal cerita ya, itu di PM ya, penalaran matematis. Kalau di penalaran matematis itu kita hanya membutuhkan konsep matematika dasar untuk menyelesaikan masalah keseharian gitu. Bisa? Kita ada PEMA nggak sih, Mister? Apa? Cuman materi kita mempelajari materi yang buat kayak penalaran matematika atau khusus PK Iya. kayak gini? Iya, kita punya program kita kan PM dan PK nih, PM dan PK. Nanti kita usahakan 6 pertemuan untuk PM, 6 pertemuan untuk PK. Nah, nanti Mister bisa ini ya ke teman-teman semuanya. Nanti kalau bisa, kan di kelas 12 ini kan udah mulai renggang nih belajarnya, Mas. Paling nanti ujian praktek ya, ujian praktik-praktik gitu. Coba sisihkan waktunya dalam apa tuh, mungkin kalau jam kos atau apa, 10 menit aja. 10 menit, kemudian bahas soalnya. Bahas soal yang mungkin yang kita tahu yang rasanya udah kayak ini saya lemah di sini deh. Boleh kejar itu dulu. Udah punya buku belum? Buku untuk ini. Ya, Mister. Latihan Anda punya ya? punya. Iya. Iya. Bisa Wangsit, bisa. Kalau nggak punya bisa di-download banyak kok ya. Di-download. Nanti bisa banyak. Nanti bisa bahas-bahas soal. Nah, semakin kan waktu kita semakin mepet nih. Nah, intensitasnya harus ditingkatkan belajarnya. Kalau biasanya hanya 10 menit, misalnya kalau untuk rasanya berat 10 menit, coba deh kurangin 5 menit dulu ya, 5 menit. Tapi pokoknya tanpa terganggu, tanpa terdistract dengan yang lain, misalnya scrolling HP atau dipanggil teman atau di apa bilang ke orang tua misalnya minta bantu, bilang dulu 5 menit aja atau 10 menit aja, jangan diganggu untuk menyelesaikan soal. Memang khusus untuk menyelesaikan soal. Itu bisa kok. Ya, nanti bisa. Jadi pokoknya nggak terdistract gitu. Nah, biasa kan kalau Mister bilangnya belajarnya itu mungkin habis maghrib boleh ya, setelah ini senja gitu habis maghrib, bahas 1 atau 4 soal gitu ya. Nah, kemudian di subuh sebelum sekolah boleh, kan bangunnya jam 4 atau jam berapa gitu, 1 atau 2 soal aja. Ya, atau baca-baca aja juga bisa. Itu udah kayak mengingat memori gitu ya, cara mengerjakan soalnya gitu. Ya, nanti kalau udah mentok, bisa lihat kunci jawabannya gimana cara penyelesaiannya, nanti juga bakal tahu. Oh, ternyata seperti ini, gitu ya. Nah, kalau buat waktu yang kita ada mepet ini, kita nggak mungkin untuk mengejar jauh lagi ya ke bawah ya. Ini karena materinya krusial, makanya Mister ajarkan, gitu ya. Materinya krusial sekali. Begitu. Kalau soal PO gitu ada hitung-hitungan gitu nggak, Mister? Yang apa, Xavier? Soal PO.
PU. Kalau PU enggak. Kalau PU itu hanya penalaran kuantitatif. Nanti kalau PU itu ada literasi, kemudian literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian kayak apa namanya? Barisan dan deret angka-angka, kemudian penalaran kuantitatif. Kalau penalaran kuantitatif itu sangat mudah sekali. Yang buat kita itu yang apa kita bingung aja karena apa seperti ini. Contohnya kayak perbandingan, kemudian perbandingan volume gitu ya di PU nantinya. Pola bilangan, barisan dan deret gitu ya. Iya, nanti kita akan kirim papan tulisnya ini ke WA ya. Nanti Mister Scrop gitu yang soalnya aja, yang ini aja biar nggak terlalu rame gitu ya. Gitu. Baik, cukup ya kita pertemuannya. Ada lagi? Buku UTBK 2023 masih relevan nggak? Relevan buat dibelajar 2004. Oh, relevan. 2024. Relevan. Relevan. Oh iya. Ya. Kalau untuk 2023 itu relevan aja sih karena nanti dia kayak ada latihan-latihan soal yang akan jadi pedoman kita ya kan. Biasanya kalau di setiap bimbel ya dia akan ajarkan dulu yang ini yang terdekat, yang terupdate dulu yang akan diajarkannya, materi yang terupdate karena itu rangkaian tes yang sudah dipikirkan dengan matang oleh panitia yang memberikan tes. Nah, biasanya 2 tahun terakhir itu masih relevan untuk dibahas gitu ya. 2002 2003 masih relevan gitu. Mister, kan Ya. kalau soal-soal TO gitu sering nemu irisan-irisan himpunan. Nah, kan itu materi udah lama banget. Nah, Iya. aku sering lupa. Itu mending review sendiri lupa. Nanti Mister ada materi itu. Oh gitu. Ada sih di himpunan ya. Kalau di himpunan tuh mungkin Mister Iya. nanti akan ngejelasin sekilas ya yang untuk himpunan karena iya. dia ada hubungan juga dengan fungsi gitu ya. Oh ya, berarti bisa iya. teman selanjutnya gitu ya. Boleh ya, nanti kalau kita bahas pertemuan berikutnya berarti himpunan. Nah, coba bikin catatan kecil bagian-bagian mana yang nggak dimengerti atau nanti nggak ngerti terus cari referensinya. Kalau nggak ngerti lagi baru kita tanyakan di room gitu. Paham? Oke, Mister. Alright. Ada lagi? Enggak. Cukup ya? Baik. Nah, berarti udah cukup waktunya ya. Mister nggak korupsi loh ya. Takutnya nanti korupsi kan pertanggung jawabannya sulit. Iya. Mister Oke. ada saran buku selain Wangsit gak? Kenapa? Ada saran buku lain selain Wangsit gak? Kemarin Mister beli buku yang ini. Buku drilling kemarin beli. Mana ya? Yang merah itu? Ya. Lagi dipakai sama Mrs. lagi belajar bisnisnya. Saya kemarin tuh beli. Kenapa? Kalau misal buat materi itu biasanya bisa pakai Endeking, soalnya ada dikit materinya dari literasi sampai lain-lain. Kalau Wangsit sama drilling soal itu biasanya cuma soal-soal sama pembahasan, lebih ke buat latihan. Ya, kayak gini nih. Yang ini tuh ini kayak misalnya gini ya, drilling kayak gini. Soal SNBT. Nah, di sini tuh materinya dikit ya, jadi itu kayak ada rumus-rumusnya sedikit, 1 lembar sedikit aja gitu. Tuh, ini materinya dikit, terus yang dibanyakin soalnya karena dia drilling kan, drilling itu latihan gitu. Tapi kalau kita pakai decking bagus juga. Oh, saya beli bukunya di toko Oren, nanti di share ya, Imanda. Catat nulis Imanda nih. Kalau apa kita nanti kan kita share buku belinya di mana ya. Karena Mister nggak berafiliasi dengan tukang jual buku maksudnya gitu. Karena ini kan preferensi pribadi. Mister suka bukunya ini bukan yang Wangsit leading di top, kalau yang Oren itu ya yang di Wangsit ya. Ini kan bukan di TikTok. Ya apa di Shopee belinya gitu. Takutnya kalau di TikTok kena bener lagi. Gitu. Baik. Ya, bisa ya? Oke. Kita dokumentasi dulu nih buat pertemuan pertama. Boleh on cam dong, biar di screenshot nih. Ya, kita selesai dulu ya. Nanti bisa bagikan papan tulisnya. Boleh, silakan mau pakai hijab dulu silakan. Gitu ya. Kita ini. Yeay, rame. Miss juga ikut, Miss. Ayo, Miss. Sini, Miss. Halo, Salsabila. Halo, Nuzulia. Wah, terus graduate nih wajahnya udah wajah-wajah tegang mau ke SNBT ini.
Kira-kira eligible ke SNBP nggak kira-kira? Aku udah lulus. Lulus SNBP? Enggak, gap year. Enggak Oh, gap ini, jadi year. enggak masuk kali. Oh, eligible. Nggak apa-apa ya. Semangat, semangat. Coba lagi Aku juga yang gap year siapa lagi? Di pagi tuh ada 2 gap year karena dia nggak sekolah kan, gap year ngambil pagi gitu. Oke, ya halo. Ini Mrs. Siapa sini Mrs? Oke. Bentar, Mrs juga lagi ini pakai hijab ya. Nah, Mister tuh orangnya agak gede gitu, ya kan, gede nih, 180 Mister tingginya. Nah, ini Mister kelamaan. Ayo atuh. Nah, ini Mister nih sini nih. 1, 2, 3. Hai. Gelap ya nih, kasih lampu. Tuh. Nah, Lucy udah keluar nih. Nah, geser di sini. Tuh, ini Miss Center nih. Ya nggak apa-apa. Tuh. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau belajarnya, kalau Miss Center tuh dia dulu ngajar di GO. GO-nya itu di GO di Padang ya, 2 tahun gitu. Nah, kemudian Mister kan kuliah di Bandung 2 tahun. 4 tahun lah kuliahnya karena apa ya? Penelitian diulang. Ini siapa? Najwa nih, Najwa ada namanya di. Najwa Nabila. Sini Salsabila. Ini Salsabila yang kemarin ngontak. Nah, gitu. Ya, semoga semangat ya kita belajarnya untuk sebentar. Kita ambil dulu cara tampilkan semuanya gimana nih? Cara tampil semuanya. Ambil Xavier. Oh, baru 2%, dah ribuan. Oh, oke, boleh, boleh, boleh. Ya, oke, kita screenshot dulu ya. Miss-nya malu nih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, Terima bye-bye. kasih, Mister. Sama-sama. Mister. Sama. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Kasih Mister. Dadah. Ya. Dadah, Xavier. Nih. Udah selesai.